dia. Berarti kalau mempelai datang, song-songlah dia. Kita perlu bangun. Kita perlu bangun karena Alkitab mencatat bahwa apa? Semua gereja, ya, baik itu anak darah yang bodoh maupun anak darah yang bijak, sedang sama-sama tertidur imannya. Coba saudara, saya nggak tahu saudara apakah masih tertidur. Mudah itu, mudah menesting saudara masih tertidur apa enggak. Mau saudara nesting? Mudah. Menestingnya gini, Mas, kalau nyembah Tuhan masih nangis gak? Kadang-kadang, berarti masih kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidur. Ya, mudah itu nestingnya saudaraku. Kalau kita nyembah itu hatinya masih hancur nggak? Masih ada kehancuran nggak? Akhirnya kita meneteskan air mata. Masih ada nggak? Kalau masih ada berarti saudara sedang bangun. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, Anda masih tertidur. Perlu dibangunkan hari ini. Amin. Gampang menestingnya. Terus apalagi menestingnya? Gampang. Kalau saudara dengar firman, diapain? Gampang, nestingnya gampang. Apakah dikomentarin? Pak Pendeta, sudah orang nih Pak Pendeta ini. Apakah masih seperti itu? Atau ketika saudara dengar firman, apakah saudara bilang begini, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, itu untukku. Atau saudara bilang begini, aduh mantap kali firman ini, cocok untuk Bapak yang di sampingku ini. Kalau saudara masih ngomong seperti itu, Anda masih tertidur. Kalau saudara masih mengomentari firman, apalagi saudara bilang, firman yang dibuat-buat. Saudara, kalau firman yang dibuat-buat adalah firman yang dikarang-karang, adalah firman yang tidak ada faktanya di dalam Alkitab. Tapi firman khotbah yang ayat menerangkan ayat. Saudara tahu Kejadian sampai Wahyu itu bagaikan mata rantai yang tidak bisa diputus dan tidak bisa dicomot-comot. Tapi kalau firman itu ayat menjelaskan ayat, itu firman yang murni, saudaraku. Ya, firman, Pak, bagaimana dengan Pak orang-orang yang khotbah dengan lucu-lucu? Boleh, tapi selagi itu masih berkaitan dengan firman. Ya, Pak Manurung termasuk kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang ganas juga, kan? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, ya. Mudah melihat kita masih bangun apa enggak. Kalau saudara terbangun, itu berarti ketika saudara dengar firman, saudara bilang begini, Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu. Itu tandanya saudara sudah bangun. Tapi kalau saudara bilang, jangan firman ini, begini terus, itu tandanya saudara masih tertidur. Imannya masih tertidur. Ketika saudara bertemu hari Minggu, masih hari Sabtu, saudara sudah menggebu-gebu ingin menyembah Tuhan. Aduh, lama kali hari Sabtu ini, saya udah rindu saya rindu hari Minggu cepat-cepat supaya saya nyembah Tuhan. Itu tandanya saudara sedang terbangun. Tapi saudaraku, sudah mulai jam 9, saudara masih tidur. Itu tandanya saudara masih tertidur. Saudara dibangunkan sama suami atau istri, hei, ayo kita ke gereja, bapaknya siapa? Aduh, kaulah dulu yang pergi, songon nasi pinggangon. Itu tandanya saudara masih tertidur. Dan hari ini, mari kita bangun sama-sama, amin. Ketika saudara memiliki ketaatan kepada firman, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada bapak rohani, kakak rohani, saudara harus mengerti, di gereja ini ada bapak, ada kakak. Kakak rohani. Kakak rohani adalah orang yang membimbing kita, mungkin dalam komunitas sel. Jangan saudara pikir kalau Ripka itu masih muda, saudara bisa sembarangan. Itu namanya kakak rohani. Kalau saudara nggak pernah menghargai dia sebagai kakak rohani, engkau tidak akan pernah bisa menghargai Tuhan dalam hidupmu. Ya, walaupun saudara lihat dia pemimpin komselmu, Kak Ripkanya, apalagi bapak-bapak, saudara buang gengsi saudara. Tuhan sudah mau datang. Saya mendengar kalau di tebing tinggi bapak-bapaknya jarang ikut komsel, bertobat. Kok nggak ada yang amin ya? Kalau di agro kadang-kadang lebih banyak bapak-bapaknya. Di tebing saudaraku bapak-bapaknya masih sombong. Saya mau ngomong,
Karena udah tahu giliran Komsel masih cari kegiatan lain. Itu tandanya nggak mau merendahkan diri. Sini kalau nama mimpin Kak Rosnya yang mimpin. Kecuali kalau Bapak Gembala saya datang. Itu namanya Anda masih sombong. Bukan nggak bisa Pak Gembala datang, tapi saya sedang melihat siapa di antara saudara yang sombong. Terlihat kok di situ. Nggak mau dipimpin. Ya, nanti saudara kita akan masuk dalam dulos camp. Saya akan ajak pelayan-pelayan Tuhan dulos camp. Di dulos camp nanti saudara akan kaget. Yang menjadi komandan adalah anak yang baru tamat SMA. Dan anak yang baru tamat SMA ini yang ngaku kita, saudara. Mampu nggak kita taat? Mampu nggak kita tunduk? Nah disitulah saudaraku, ditesting iman kita, diuji kepercayaan kita. Ketika gereja ini mempercayakan seseorang memimpin komunitas sel, mungkin besok-besok si Mahlon yang kita suruh. Halo Lon, kok nggak ada senyum mulut? Mungkin besok-besok si Mahlon yang kita suruh. Macam mananya ini? Saudara, apakah masih seperti itu? Itu tandanya Anda masih tertidur. Nah hari ini perlu bangun, amin. Puji Tuhan. Dan saudara, mari kita lihat, hari ini kita perlu bangun. Kenapa? Ketika kita bangun, kita sedang membangun tubuh Kristus. Saudara tahu membangun tubuh Kristus? Membangun tubuh Kristus. Kenapa disebut tubuh Kristus? Alkitab bilang begini, Kristus adalah kepala gereja. Sama-sama katakan, Kristus adalah kepala gereja. Jadi lihat tubuh ini. Nanti perkawinan anak domba itu seperti ini. Perkawinan antara mempelai pria dengan mempelai wanita gereja itu sama seperti perkawinan kepala dengan tubuh. Jadi tubuh ini adalah gereja, kepala itu ialah Yesus. Dan perkawinan antara kepala dan tubuh itu dikawinkan oleh leher. Persekutuannya ialah leher, hubungannya ialah leher. Saudara harus pahami baik-baik. Nah saudara, hari ini saya ingin sampaikan firman, yaitu judul kecilnya pembangunan tubuh Kristus. Sama-sama katakan, pembangunan tubuh Kristus. Nah, coba kita lihat dulu Matius pasal 8. Boleh ditampilkan Bang? Ya, pokoknya setiap ayat yang saya sebut langsung tampilkan aja. Ya. Bahkan kalau ada yang mau baca nanti, kalau yang ini kita baca sama-sama, nanti saudaraku ketika saya sebut ayat, saudara nggak usah saya suruh pun berdiri, saudara udah dapat langsung bacakan aja. Begini firman Tuhan, gitu. Tandanya kita semangat, saudara. Waktu saya sebutkan Amsal 18 ayat 21 langsung dapat. Begini firman Tuhan. Itu langsung aja. Gak usah harus yang begini. Siapa yang mau baca? Kalau dibilang siapa yang mau baca itu masih anak-anak tuh. Anak-anak siapa yang mau baca? Itu. Kalau udah dewasa sudah langsung baca. Amin. Mari. Kalau yang ini kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Sudah dapat katakan amin? Halo, sudah dapat katakan amin? Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, apa katanya? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada lagu sekolah minggunya ini. Siapa yang pernah hafal lagu ini? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sangkarnya, tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, perhatian baik-baik. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Serigala, saudara tahu berbicara apa? Dan burung? Di dalam Alkitab Tuhan bilang begini, kamu seperti domba, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Lalu yang kemudian di Matius pasal 13, ketika benih itu ditaburkan di pinggir jalan, maka datanglah burung-burung memakan benih itu. Ingat saudara ya,
Maka datanglah burung-burung memakan benih itu, sehingga benih itu tidak tumbuh. Bagaimana tumbuh sudah dimakan? Ya, saudara, serigala dan burung itu berbicara tentang kuasa kegelapan. Dalam hal ini, serigala dikatakan punya liang. Saudara lihat hari-hari ini dunia, serigala punya liang kah? Punya. Serigala, setan, kuasa kegelapan punya tempat. Jangan-jangan saudara yang hadir hari ini pun masih ada tempat serigala. Banyak orang datang ke gereja, tapi di hatinya masih tumbuh serigala-serigala. Burung di udara punya sarang. Kuasa kegelapan setan punya tempat. Lalu bilang begini, tetapi anak manusia, yaitu Yesus, tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kenapa saudara? Kenapa? Dan saudara tahu, kalau ibaratnya inilah Yesus itu, kita umpamakan sebagai kepala. Inilah Yesus, katakanlah kepala. Saudara tahu, Yesus ini sedang melayang-layang hari ini. Dia mau letak, belum ada tempat. Mau letak, belum ada tempat. Di mana aku mau bersarang? Gak ada tempat. Kenapa saudara? Gak ada tubuh Kristus yang dibangun. Sekarang hari-hari ini gereja-gereja asik dengan kekuatannya sendiri. Gereja-gereja asik dengan organisasinya sendiri. Jemaat-jemaat Tuhan asik dengan dirinya sendiri. Tidak ada pola pembangunan tubuh Kristus. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Serigala punya lubang, setan punya tempat di dunia, burung di udara, iblis punya tempat di dunia. Tapi Yesus, anak domba Allah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Tubuh Kristus belum terbangun dengan baik. Gereja Tuhan belum terbangun dengan baik, belum dewasa, masih porak-poranda, masih hancur. Dalam sebuah gedung gereja seperti ini masih banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ada pihak Apolos, ada pihak Paulus. Saya mau katakan gereja Tuhan di tempat ini, saya tidak mau kita ada pihak A, pihak B. Mari kita berpihak kepada Kristus Yesus. Amin. Berpihak kepada Kristus Yesus. Ya, bagaimana caranya? Yesus mengutus hambanya. One voice, kita harus belajar satu nada, satu suara, satu nada. Kalau do, mari do semua. Kalau re, mari re semua. Kalau mi, mari mi semua. Ini caranya membangun tubuh Kristus. Dewasa membangun tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, serigala dikatakan punya lubang, burung di udara punya sarang, tapi Yesus tidak punya tempat. Kenapa? Karena gereja belum terbangun dengan baik. Itu sebabnya hari ini saya mengajak saudara untuk ikut andil dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Supaya Yesus bisa meletakkan kepalanya, supaya Yesus bisa hadir di tengah-tengah kita. Selagi gereja, selagi saya dan saudara masih terpecah-pecah, tidak bisa berfungsi masing-masing. Harus berfungsi masing-masing, saudara. Tangan berfungsilah sebagai tangan. Pak, maksudnya apa? Kalau saudara orang yang diberkati Tuhan, Anda punya uang, mungkin saudara tidak punya kaki, saudara nggak bisa pergi penginjilan, tapi saudara punya uang. Berikan uangmu itu supaya kaki ini bisa jalan. Penginjilan, saudara mungkin tidak punya uang, tapi engkau punya kaki, engkau bisa menginjil, engkau bisa pergi. Kalau saudara mungkin seorang speaker, seorang mulut, engkau bisa berbicara, memimpin, membina, gunakan itu. Talentamu itu gunakan dengan baik. Amin. Itu talenta. Di WCB kemarin ada yang bertanya,
Apakah menjual tuak itu talenta? Lalu datang ibu gembalanya bilang, Inang, menjual tuak bukan talenta, itu usaha. Bertalenta-talentanya yang menjual tuak ini, laris-larisannya, bukan talenta itu. Beda, harus bisa dibedakan ya. Ya, itu jemaah dari Simpang Rambutan Sangkin polosnya, dia jual tuak itu WCB. Jadi bagaimana ya? Kami jual tuak gimana ya? Apakah itu talenta? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Mari kita berfungsi masing-masing. Ya, jangan ada iri-irian. Kalau ada yang berfungsi sebagai worship leader, sebagai singer, biarkan mereka. Tapi kalau saudara punya talenta, saudara bisa dibina, saudara bisa dididik, dimulai dari ketaatan saudara, ketaatan dalam komunitas sel, ketaatan dalam ibadah raya, ketaatan dalam pengajaran Alkitab. Ketika saudara mulai taat, saudara bisa dibina. Supaya kita satu suara. Tujuan taat itu apa? Supaya kita satu suara. Kalau berbeda nanti pasti terjadi kekacauan. Ya, nah saudara kita perhatikan baik-baik. Lalu bagaimana saudaraku kita bisa membangun tubuh Kristus? Ya, coba kita lihat dulu dalam Keluaran. Bagaimana Musa membangun tubuh Kristus lewat keluarganya. Musa, kita belajar dari Musa. Keluaran pasal yang ke-18. Ya, Keluaran pasal 18 mulai ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Ayo saudara biar cepat saya usahakan cepat saudaraku. Ya. Memang kalau pengajaran ini nggak bisa diburu memang. Ya, kalau nggak sampai nanti pesannya. Ya, tapi kita usahakan ya. Keluaran pasal 18 ayat yang pertama demikian, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian. Perhatikan, Yitro ini imam di Midian. Imam tapi berbeda kepercayaan dengan Musa. Ya, imam di Midian, mertua Musa. Jadi Yitro adalah mertua Musa. Siapa tahu nanti ada CCA. Siapakah nama mertua Musa? Yitro. Ya. Lalu segala yang dilakukan Allah, ya, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora. Jadi nanti kalau ditanya siapakah istri Musa, namanya Rehuela Zipora. Ya, membawa Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi kalau ditanya siapakah kedua anak Musa, Gersom dan Eliezer. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ibu bapak. Ini ketika Yitro mendengar, ya, ketika Yitro mendengar tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Yitro sebagai imam di Midian. Imam berbeda kepercayaan. Jadi dari Yitro inilah muncul agama M. Ya, Yitro, lalu nanti kemudian ada Ismail, nah itu agama M muncullah dari sana. Ya, jadi saudaraku, mereka mempercayai dia. Nah, Yitro ini datang kepada Musa. Ya, datang kepada Musa. Yitro mengunjungi Musa, mengunjungi Israel. Perhatikan baik-baik dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Jadi pertama harus saudara pahami gini. Alkitab itu jika diilhamkan itu akan menjadi nubuat. Kalau itu diilhamkan, didoakan, lalu kita dapat inspirasi dari Tuhan, itu akan jadi nubuatan. Ya, dan nanti ke depan itu akan terjadi. Tapi kalau Alkitab itu hanya diilmiahkan, taruh
di otak. Nanti Alkitab itu hanya sekedar sejarah. Itu harus saudara bedakan. Ya. Jadi saudaraku, bagaimana dikatakan dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, Musa itu belajar melibatkan keluarga. Melibatkan keluarga. Jadi kita harus melibatkan satu keluarga supaya apa? Supaya kita tidak terpisah. Perhatikan baik-baik. Dalam pembangunan tubuh Kristus, kita harus melibatkan satu keluarga supaya kita tidak terpisah ketika Yesus datang kali yang kedua. Katakan amin. Mau nggak saudara? Tiba-tiba saudara diangkat masuk surga, istri tinggal di bumi masuk neraka, suami tinggal di bumi masuk neraka. Saudara masuk surga, anak-anak tinggal di bumi masuk neraka. Mau? Ya. Nah, itu dalam pembangunan tubuh Kristus dikatakan harus melibatkan kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya langsung masuk ke intinya, syaratnya. Bagaimana, apa sih syaratnya supaya kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus? Kalau saudara mau tulis syarat-syarat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Syarat yang pertama, mari coba kita lihat lagi ayat pertama. Ayat pertama. Ya, syarat yang pertama kita lihat. Kedengarlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saya mau katakan saudara, kalau saudara mau tulis boleh, Yitro itu artinya pemenang. Yitro artinya pemenang. Ya, Yitro dalam bahasa Midian itu pemenang. Kalau dalam bahasa Israelnya itu namanya Israel. Israel artinya pemenang. Yitro tapi dalam bahasa Midian. Yitro itu dalam bahasa Midian artinya pemenang. Tapi Israel dalam bahasa Yahudi itu artinya pemenang. Jadi Israel dengan Yitro sebenarnya artinya sama. Ya, perhatikan baik-baik. Yitro artinya pemenang. Tapi perhatikan baik-baik. Yitro itu pada waktu itu kafir. Yitro itu pada waktu itu kafir. Ya, paham ya? Yitro itu kafir. Musa itu anak Tuhan. Di mata Allah, bangsa Israel. Yitro itu kafir, tapi Musa itu Israel. Sama-sama artinya pemenang. Tapi yang satu kafir, yang satu anak Tuhan. Nah, saudaraku, mertua Musa tidak gengsi. Ini yang saya katakan tadi, tidak boleh gengsi. Siapa sih si Musa? Helanya, menantunya. Zaman sekarang banyak orang, saudaraku, kalau helanya pemimpinnya nggak setuju. Baiklah. Bahelaku nih. Lah, gimbalaku. Kan itu seperti itu banyak. Misalnya saudaranya, itonya, lainnya nggak setuju. Tapi itu, walaupun dia pada waktu itu kafir, dia bilang begini, dia datang kepada Musa, dia mengunjungi Musa. Yitro yang artinya pemenang, ini datang kepada Musa. Jadi kalau kita artikan, saudaraku, syarat yang pertama untuk kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu apa? Bangsa kafir. Saudara tahu siapa bangsa kafir itu? Dulu, katakan, kita semua. Kita semua ini dulu kafir. Sama seperti itu. Karena hanya Israel lah di mata Allah pada waktu itu. Kita ini semua kafir. Jadi saudara, kalau kita ngomong bicara posisi Yitro dengan posisi kita itu sama pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan baik, kafir ini tiba-tiba datang kepada Musa. Jadi saudaraku, syarat yang pertama untuk kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, kita yang bangsa kafir ini harus mengalami kemenangan atas dosa. Jadi harus menang, harus
harus menang atas dosa. Saudara mau tubuh Kristus kita bangun di tempat ini? Sehingga saudaraku, ketika saudara masuk ruangan ini, belum lagi saudara berlutut, udah nangis. Haleluya. Apalagi saudara berlutut, waduh makin banjir. Kenapa? Karena mengucap syukur. Kenapa? Karena ada Yesus sebagai kepala gereja yang duduk, yang bertahta di tempat ini. Amin. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menang. Menang dulu atas dosa. Menang atas dosa oleh keyakinan kepada salib Kristus. Sekali lagi saya ulang, kita harus menang. Jadi syarat pertama ikut masuk dalam pembangunan tubuh Kristus harus menang atas dosa. Menang atas dosa oleh keyakinan pada salib Kristus dan hidup dalam kebenaran. Kembali lagi berarti kita kepada kedewasaan. Pembangunan tubuh Kristus. Gereja yang dewasa. Gereja yang menang. Anak-anak muda mungkin berpikir, aduh gimana ya? Kami kan masih muda. Justru ketika engkau masih muda, berikan masa mudamu untuk Tuhan. Kok nggak ada anak muda yang amin ya? Justru kita masih muda, saudaraku, berikan masa muda kita untuk Tuhan. Amin. Kalau kita berikan masa muda kita untuk Tuhan, maka masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tapi anak-anak muda yang tidak peduli dengan Tuhan, saya melihat banyak orang gelandangan. Ditanya bukan nggak sekolah, sarjana-sarjana, ada yang master, bukan nggak sekolah, tapi karena masa depannya nggak diserahkan kepada Tuhan, masa mudanya nggak diserahkan kepada Tuhan, gelandangan, tidak benar hidupnya. Bukan tidak sekolah, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kita harus menang atas dosa. Sama-sama katakan. Pak, gimana maksudnya menang atas dosa? Dosa apa yang hari-hari ini saudara tinggal dalam hidupmu? Penipu? Ada di sini penipu? Coba angkat tangan yang merasa dirinya penipu. Terima kasih Tuhan, tidak ada penipu di sini. Saudara menang. Mulai hari ini aku tidak nipu lagi. Memberkata, katakan Tuhan, mulai hari ini aku akan belajar taat. Ada di antara saudara yang suka berbohong? Tuhan, gak usah tunjuk tangannya. Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau berbohong lagi. Menang. Katakan sama-sama, menang. Bahasa Batak nak monang. Menang atas dosa. Ada di antara saudara yang selama ini karena mulutnya menyakiti hati orang. Parpur. Bahasa Bataknya bilang si buru bakara si buru puas si buru bakara. Bolong puas so ada perkara. Itu maku akamara. Belum tentu kan? Itu harus berubah, saudara. Ada kadang-kadang cara yang baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Tidak harus dengan si buru puas, parpur. Memang waktu itu masalah selesai. Tapi saudara tahu kita sedang melukai hati orang itu. Prakruk, saya terlukalah dia. Kalau saudara selama ini tidak bisa menang atas dosa itu, hari ini katakan Tuhan, aku mau taat, aku mau membangun tubuh Kristus, aku mau ikut dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu sebabnya saya harus menang atas dosa ini. Amin. Ya, saya tak tahu nanti saudara fungsinya sebagai apa dalam tubuh Kristus. Mungkin nanti sebagai tangan, mungkin nanti sebagai kaki, mungkin nanti sebagai mulut, mungkin nanti sebagai telinga. Ya, saudara tahu sebagai telinga bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk gereja ini saudara bisa dengar. Sebagai telinga, nanti Tuhan fungsikan itu. Atau sebagai jari
Jari ini saudaraku, dan Efesus pasal 4 ayat 11 ada 5 fungsi. Ini disebut dengan apa? Jabatan, 5 jabatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya nggak tahu nanti fungsinya apa saudara, tapi temukan mulai sekarang. Ya, temukan panggilanmu, find your calling. Ya, temukan panggilanmu, temukan saudaraku di mana panggilanmu dalam pembangunan tubuh Kristus. Tapi bagaimana caranya? Pertama harus berubah, harus menang. Amin. Menang atas dosa. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran. Tak mungkin orang berdosa bisa hidup benar. Tak mungkin saudara bisa ketemu Tuhan tapi saudara nggak benar. Nggak mungkin saudara bisa Tuhan perlihatkan sesuatu sementara saudara nggak benar, nggak taat, nggak tunduk. Nggak mungkin. Impossible. Haleluya. Ya. Lalu dikatakan apa? Dimulai dari apa? Dimulai dari nikah yang benar. Jadi menang atas nikah. Sama-sama katakan, menang atas nikah yang benar. Nikahnya harus benar. Amin. Pekerjaannya juga benar. Coba apa tadi? Nikah, pekerjaan. Bernegara pun harus benar. Yang bawa motor tak punya SIM, urus SIM-nya. Enggak ada yang amin. Yang kendaraannya tidak berpajak, bayar pajaknya. Loh, jangan ketawa saudara. Bernegara pun perlu benar. Makanya negara keluarkan namanya NPWP. Betul nggak namanya itu ya? NPWP ya? Ya. Bernegara, pekerjaannya benar. Jangan jadi bandar narkoba, bandar togel, tukang togel. Pak Pendeta, saya mau memberikan persepuluhan. Ini kemarin hasil togel saya dapat 4 angka 500 lembar. Kira-kira Pak Manurung mau terima enggak ya? Maulah. Pak Pendeta Manurung, ini perpuluhan dari hasil togel saya kemarin. Ya, saya dapat yang 4 angka. 4 angka saya beli 100 lembar. Berapa duitnya itu ya? Berapa duitnya itu? Oh, nggak ada yang tahu, puji Tuhan. Berarti nggak ada yang bertogel. Pak Pendeta, kemarin kami melek-melekan semalaman, main 10 ribuan. Puji Tuhan saya menang 100 juta. Perpuluhannya untuk Pak Pendeta. Paniang den. Ya. Jadi nikahnya benar, pekerjaannya benar, bernegaranya benar, hidupnya benar, mulutnya benar, telinganya benar. Jadi kalau mendengar firman pun telinganya harus benar. Ada orang saudaraku firman yang dari sini suka ngomong keluar tapi salah nyampaikannya. Berarti telinganya nggak benar, mulut campur nggak benar, mata harus benar. Nggak ada yang amin. Laki-laki kalau lihat cewek cantik jangan lihat. Mana mungkin dia ada amangnya. Lihat boleh, pegang tangan. Ya. Saudara praktikkan baik-baik, nikah benar, kerjaan benar, bernegara benar, dan saudara tidak hidup dalam kebohongan, tidak hidup dalam kedustaan. Coba lihat Yohanes 8 ayat 44. Ya. Jadi tidak hidup, Yohanes 8 ayat 44. Kita ini tidak hidup dalam kebohongan, tidak hidup dalam dusta, tapi hidup dalam kebenaran. Sebab kalau kita hidup dalam dusta, maka apa? Coba kita baca sama-sama. Sudah dapat bang? Halo, kalau Bandung. Ya. Wah, ini belum lulus ini. Yohanes 8:44. Mari sama-sama kita baca. Kenapa kita perlu menjaga diri supaya tidak berbohong, tidak berdusta, tidak jadi penipu? Karena bapak pendusta itu namanya iblis.
Sama-sama kita, 1, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Karena apa? Sama-sama 1, 2, 3. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Jadi siapa tadi yang tunjuk tangan dia penipu pembohong? Inilah bapaknya. Kemarin, tapi hari ini berubah. Bapaknya Yesus. Siapa yang enggak berpuluhan dia pendusta? Inilah bapaknya. Loh, jangan ketawa saudara. Jangan ketawa, ini benar. Inilah bapak saudara. Bolehkah? Betul nggak dalam Maleakhi pasal 3? Pernahkah manusia menipu Allah? Lalu dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 9 dan 10. Dengan cara bagaimana kami menipu Allah? Lalu Allah menjelaskan, ya, dengan cara coba baca. Supaya nggak melongok. Sorry. Maleakhi 3 ayat 9 dan 10. Saudara langsung buka Matius, sudah dekat itu. Iya, silakan. Kamu telah kena kutuk. Iya. Kamu lagi menipu aku. Iya. Ya kamu seluruh bangsa. Iya. Bawalah seluruh persembluhan. Persepuluhan 1 persepuluhan. Ya. Ke dalam rumah berbendara. Ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Iya. Dan pujilah aku. Iya. Tuhan semesta alam. Bagus. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Iya. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Amin. Ayat 8 tolongin lah. Ada 2 itu. Bolehkah manusia menipu Allah? Iya. Namun kamu menipu aku. Ya. Tetapi kamu berkata, Iya. dengan cara bagaimanakah kami menipu? Bagaimana caranya kami nipu engkau Tuhan? Apa katanya? Mengenai? Silakan Enang. Mengenai persembahan 1 dan persembahan 2 persembahan khusus. Jadi ketawa tadi kan waktu saya bilang inilah bapaknya. Siapa di sini yang bapaknya simbolis? Pak, bapak saya gelarnya simbolis Naburju. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Inilah bapak saudara ketika saudara masih menipu. Karena bapak segala dusta ialah, halo, siapa bapak segala dusta, segala penipu? Simbolis. Itulah bapak kita kalau kita masih menipu. Puji Tuhan, kita lanjut. Dikatakan apa? Ya, jika ada sesuatu yang tidak benar, kita pertahankan, maka kita adalah pendusta. Jadi lebih dari yang saya sebut tadi, jika kita bisa mempertahankan yang salah, ada sesuatu udah tahu kita nggak benar, tapi masih kita pertahankan, itu kita berarti seorang pendusta. Dan seorang pendusta bapaknya ialah iblis. Dan kalau bapaknya ialah iblis, itu akan menghasilkan rasa benci. Itu sudah garis, itu sudah pasangannya. Pendusta, bapaknya iblis, hasilnya membenci. Jadi jangan pernah pertahankan sesuatu yang salah. Amin. Nah, yang kedua kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-18 tadi. Kita lihat syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya bagaimana kita menjadi apa tadi? Masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Syarat yang pertama harus menang atas dosa. Ya, bangsa kafir yaitu saya dan saudara harus menang atas dosa oleh keyakinan pada salib Kristus. Ya. Dan hidup dalam kebenaran. Keluaran pasal 18 ayat yang berikut sekarang, ayat yang kedua. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Ya, perhatikan ayat 2. Ayat 2. Lalu Yitro membawa Zipora, membawa istri Musa
istri, istri itu adalah mempelai. Ya, jadi gini, syarat yang kedua, kita harus melibatkan pasangan. Dalam pembangunan tubuh Kristus harus melibatkan pasangan. Pria-pria yang datang hari ini, saya bersyukur Anda belajar menjadi imam. Dalam rumah tangga, jangan pernah biarkan istrimu yang ambil keputusan. Engkau belajar mengambil keputusan. Kecuali ibu-ibu yang suaminya memang gak takut Tuhan, ibadah pun tidak mau, saudara ambil keputusan dengan benar. Tapi bapak-bapak, kalau engkau sudah datang beribadah dan dididik oleh firman Allah, engkau harus berani mengambil keputusan. Kalau engkau merasa dirimu sudah beribadah dan ikut dalam penggembalaan yang benar, menghidupi firman, ambil keputusan untuk masa depan anak-anakmu, masa depan keluarga kita. Amin. Jadi yang kedua, saudaraku, dalam pembangunan tubuh Kristus harus melibatkan pasangan, harus mempelai suami istri. Ya, mengapa harus mempelai? Karena bangsa kafir harus memiliki kabar tentang mempelai. Saudara dan saya harus punya kabar tentang mempelai. Banyak gereja sekarang yang khotbahnya hanya berisi Tuhan Yesus baik. Banyak gereja sekarang yang berputar-putar di mana? Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi banyak gereja yang lupa memberitahu bahwa mempelai perlu dipersiapkan. Banyak gereja yang lupa bahwa apa? Gereja harus bertumbuh dewasa dan harus mengetahui hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Mudah-mudahan jemaat Tuhan mulai waspada. Ingatkan istri, suami, anak-anak kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Amin. Kafir, saya dan saudara harus memiliki kabar kedatangan mempelai. Dan bagaimana caranya? Belajar taat, dengar-dengaran kepada kebenaran firman. Ini syarat kedua, melibatkan nikah, melibatkan pasangan, dan harus berpegang teguh. Pasangan suami istri harus belajar dengan tangan supaya kita berpegang teguh pada iman dan keyakinan yang benar. Bukan iman dan keyakinan yang biasa-biasa, tapi iman dan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu siapa? Dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan apa? Pasangan suami istri mempelai, jangan pernah, ingat di khotbah saya pertama, harus menyandang pedang. Jadi jangan pernah melepaskan pedang itu. Amin. Jangan pernah melepaskan pedang itu. Dalam Injil Matius dikatakan, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan pernah meninggalkan pedang. Karena apa? Kalau kita melepaskan pedang, itu sama dengan kita sedang bercerai. Saudara, satu ketika Salomo didatangi oleh dua orang ibu. Tahu ceritanya? Satu ketika Salomo didatangi oleh dua orang ibu. Ibu yang dua ini tadinya sama-sama punya anak. Karena mereka sebenarnya bukan ibu yang bersuami, tapi maaf, wanita-wanita tunasusila yang enggak, mereka suka melakukan hubungan yang tidak benar, tapi enggak pakai kontrasepsi. Akhirnya maaf, dua-duanya hamil dan dua-duanya punya anak. Dua-duanya punya anak, lalu mereka berdua tinggal dalam satu rumah. Alkitab bilang dalam Raja-Raja
saudara, lalu kedua perempuan ini masing-masing tidur dekat anaknya. Salah satu perempuan ini, saudaraku, tidurnya lasak dan dia menindih anaknya, lalu anaknya mati. Lalu ketika dia tahu anaknya mati, meninggal, diam-diam dia ganti dengan anak yang di sebelahnya. Lalu orang yang di sebelahnya bangun pagi-pagi, lihat ini bukan anak saya. Lalu berantemlah mereka. Mereka berkata bahwa anak saya yang hidup, anak saya yang hidup. Yang A bilang anak saya yang hidup, yang B bilang anak saya yang hidup. Berantemlah mereka dan kedengaranlah pertengkaran ini ke telinga Salomo. Saudara, apa yang dilakukan Salomo? Ini yang dimaksud dengan hikmat Salomo. Apa yang dilakukan Salomo? Didamaikan dan mereka tidak mau. Tiba-tiba, saudaraku, Tuhan beri hikmat kepada Salomo, yaitu yang disebut dengan hikmat pedang. Jangan pernah lepaskan diri dari pedang. Hikmat pedang, saudara tahu maksudnya hikmat pedang? Lalu tiba-tiba Salomo bilang begini, kalau kalian tidak mau, kalau kalian masih berebutan, maka lebih baik anak ini kita bagi dua. Coba pengawal ambilkan pedang saya mau bagi dua anak ini, sebelah untuk ibu, sebelah untuk ibu. Lalu tiba-tiba seorang ibu bilang begini, iya itu betul, itu baru adil. Tapi ibu yang lain bilang, jangan, daripada engkau bunuh Tuhan, lebih baiklah aku serahkan kepada ibu itu. Hikmat pedang. Lalu tiba-tiba Salomo bilang begini, aku pun tidak akan membunuh anak ini. Saya tahu kamulah yang punya anak ini. Tidak ada seorang ibu yang tega anaknya dibelah dua. Itu namanya hikmat pedang. Makanya jemaat Tuhan jangan pernah lepaskan diri dari pedang, dari kebenaran maksudnya. Jangan nanti pulang-pulang dari sini lalu saudara terkena pedang. Karena Pak Pendeta suruh kita harus pegang pedang. Kalau ada yang macam-macam dengan gereja, angkat pedang. Bukan, angkat pedang, tapi bukan pedang jasmani yang saya maksud. Angkat pedang kebenaran. Amin. Pak Pendeta, Bapak mengajarkan kami supaya kami angkat pedang. Maka kalau ada yang macam-macam, coba-coba ngejek Pak Manurung, pedang saya akan saya layangkan. Bukan itu maksudnya. Pedang itu berbicara kebenaran. Salomo melihat kebenaran lewat hikmat pedang. Haleluya. Jangan pernah lepaskan diri dari pedang. Amin. Hidup selalu dalam kebenaran. Kalau benar katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Keluaran ya. Sama-sama 1, 2, 3. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah melihat seorang pendatang di negeri asing. Ayat 4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi yang saya maksud tadi bukan pedang Firaun yang perlu kita pegang ya, tapi pedang firman. Nah, perhatikan baik-baik, syarat yang ketiga harus melibatkan anak-anak. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus, saya, istri, anak-anak harus ikut. Saya mengenal ada pendeta-pendeta, saudaraku, anak-anaknya nggak ikut. Bapaknya aja yang pendeta, istrinya pendekat, anak-anaknya pendenda. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus harus ikut anak-anak. Arti rohaninya apa? Kita harus membawa anak-anak, kita harus membawa buah nikah. Jadi kembali lagi kepada nikah. Jadi memang kedatangan Tuhan Yesus itu kan itu berhubungan erat dengan nikah yang kudus. Karena nanti kita akan menikah. Ya. Jadi harus membawa yang disebut dengan buah nikah. Ya. Jika kita tidak membawa buah nikah kita, itu namanya busuk. Istri dibawa, suami dibawa, anak-anak didoakan supaya semua terlibat.
Seisi rumah kita harus didoakan dalam pembangunan tubuh Kristus. Libatkan mereka semua. Doakan jika belum mau terlibat. Terus arahkan. Pak Pendeta, suami saya, istri saya keras kepalanya. Bagaimana caranya? Ya, dimulai dari kita. Kita hidup jadi berkat bagi pasangan kita. Anak-anak muda, bapak saya udah bergumul, ibu saya udah bergumul. Mulai dari kamu jadi berkat, supaya terbangunlah tubuh Kristus. Amin. Jadi bawa buah nikah, ya. Arti rohaninya gini. Buah nikah yang pertama namanya Gersom. Saudara tahu arti Gersom tadi apa? Coba ayat 3 lagi, Bang. Apa arti Gersom? Sama-sama kita baca. Gersom. Sebab kata Musa apa? Halo, arti Gersom ini. 1, 3. Telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Arti Gersom ialah menjadi seorang asing atau menjadi seorang pendatang di negeri asing atau orang asing. Jadi bagaimana saudaraku, suami, istri dan anak-anak yang mengapa harus membawa Gersom? Gersom itu berbicara tentang apa? Bangsa kafir yang harus merasa asing di dalam dunia. Loh, paham nggak maksudnya? Kita ini katanya bangsa asing, harus merasa asing di dalam dunia. Pak Pendeta, salah nggak itu? Kadang-kadang kita nggak merasa asing dengan dunia. Kadang-kadang kita bodoh aja, kata orang Jawa. Sama aja dengan dunia. Saudara tahu arti gereja yang sebenarnya? Gereja itu dalam bahasa Yunani ditulis eklesia. Eklesia artinya apa? Dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi mengapa harus bawa Gersom? Bangsa kafir, saya dan saudara, kita ini harus belajar merasa asing di dalam dunia ini. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Tidak terpengaruh oleh pola hidup dunia. Bisa katakan amin? Tidak terpengaruh. Banyak orang dipengaruhi oleh pola hidup dunia. Aduh, nanti kalau ditolak gak enak sama tetangga. Bukan berarti tidak boleh bergaul, harus bergaul. Kapan kita jadi berkat kalau nggak bergaul? Tapi kalau kita udah tahu ada dosa di sana, kenapa saudara masih duduk? Visi kita aja bilang apa? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau boleh nggak duduk di tengah-tengah dunia? Boleh. Karena kita bilang kita seperti anak domba di tengah-tengah. Saudara bisa bayangkan nggak anak domba di tengah-tengah serigala? Anak domba di tengah-tengah serigala. Bukan domba loh, anak domba. Anaknya di tengah-tengah serigala. Ada kemungkinan hidup dah. Seorang profesor teolog bilang begini, 1000 domba, ya, 1000 domba mengelilingi 1 ekor serigala. 1000 domba itu masih takut dengan 1 ekor serigala. Loh, kok Yesus ini ngeri banget ya? Kita bukan domba lagi, anak domba cuma di tengah-tengah serigala. Sedangkan 1000 domba jantan aja takut sama 1 serigala. Kok anak domba di tengah-tengah serigala? Artinya apa? Memang kita harus hidup di tengah dunia. Tapi Alkitab bilang apa? Cerdiklah. Halo, cerdiklah seperti ular dan tulus. Jangan cuma cerdiknya doang. Ada orang cerdiknya aja, ulungnya aja yang dipakai. Tapi harus tulus seperti merpati.
Wah, kalau dibahas dalam lagi sudah, nanti mungkin pengajaran-pengajaran khusus merpati. Kenapa merpati? Kenapa keluar? Ya. Jadi perhatikan baik-baik, bangsa kafir itu harus merasa asing. Saya dan saudara harus merasa asing, harus berbeda dengan orang lain, tidak terpengaruh oleh pola hidup orang lain. Kalau orang lain pesta pora, kita tidak perlu pesta pora. Mungkin saudara bertanya, di gereja kita ini makin pelit ini, udah jarang makan-makan. Bahkan kemarin pun pesta ulang tahun gereja, saya sendiri pun lupa. Untung satu kelompok sel datang bawa kue, happy birthday. Saya pikir saya yang ulang tahun, saya lihat saya nggak ulang tahun. Rupanya mereka ingat ulang tahun gereja 8 November. Tahun depan kita rayakan, sudah saya janji. Tahun depan kita rayakan. Saya sendiri pun lupa sudah. 8 November hari Jumat kemarin. Untung ada yang bawa kue. Padahal saya udah siap-siap mau pergi olahraga. Benar bilang, datang itu jemaat mau latihan kali. Bukan, kalau latihan kok banyak-banyak. Nanti tahun depan kita rayakan, men. Nanti para majelis-majelis ingat dulu. Tahun depan kita rayakan. Supaya nanti kaum ibu bikin lomba cerdas cermat, atau kaum pria juga. Nanti kaum ibu khusus, kaum wanita khusus, kaum pria khusus. Ya, mungkin ada kegiatan olahraganya sedikit. Nah, tapi kalau catur janganlah ya, terlalu lama ya. Nanti kalau udah catur pastilah Bapak Nabi itu bulu menang. Gak usah lagi dia langsung aja kasih piala. Ya kan, jadi nggak usah catur, yang lain-lain aja. Mungkin tarik tambang sedikit, ya gitu ya. Tapi jangan, kalau tarik tambang jangan kayak dulu agro lawan tebing, nggak imbang namanya itu. Orang agro kuat, ya. Orang tebing walaupun gemuk-gemuk nggak kuat juga. Orang agro walau langsing-langsing saudara, biasa ngangkat pupuk, jangan macam-macam. Ya. Jadi nanti ingat ya Pak ya, diingatkan kita supaya nanti ya kita rayakan ulang tahun depan 8 November. Jadi dia udah lewat kan. Kemarin anak saya bilang, udah hari Minggu aja Pak dirayakan. Aduh repot kali, sudah dipersiapkan dulu tahun depan. Mungkin orang bilang jangan gereja kita pesta. Bukan salah kita pesta. Makan minum itu perlu untuk mengeratkan hubungan. Tapi saudara saya mau bilang itu jasmani. Lalu nggak boleh Pak, yang jasmani boleh. Kadang-kadang oleh karena hal yang jasmani orang lupa dengan yang rohani. Mulut ini dikasih makan terus, tapi hatinya nggak pernah dikasih makan. Saya paling suka satu hari-hari ini kita kasih makan roh kita. Udah banyak roh kita ini ketinggalan. Kalau selama ini mungkin kita makan minum jasmani kita terus yang kita puaskan. Mungkin saudaraku mungkin ada gereja-gereja lain bilang, kenapa gereja sana pesta terus? Kok GBI nggak ada pesta-pestanya? Kenapa gereja lain ulang tahun terus? Kok Pak Manurung nggak pernah layani ulang tahun? Pernikahan Pak Pendeta nggak pernah dirayakan. Saya pun lupa tanggal berapa. Tanggal berapa ya Pak ya? Tanggal berapa ya? Itu udah salah itu. Gereja aja 8 November udah salah kan? Saya dengan istri aja lupa udah. Nanti mungkin besok-besok kita ingatkan. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ada orang bilang, kalau di gereja kami pesta bangunan terus. Tapi jasmani. Bukan nggak boleh saudara, boleh. Ya, saudara undang saya tiap hari pun datang ke tempat saudara makan, boleh. Yang penting jangan jaga, boleh. Nanti saudaraku kita Natal mulai 25 Desember, 26 kalau nggak pulang kampung, 26 sampai menjelang tanggal 30 boleh buat open house. Kita rayain Natal di rumah kita. Jangan tahun baru doang yang saudara rayakan. Tahun baru itu milik dunia, Natal yang milik kita. Ya, jadi dibuat perayaan. Open house. Mungkin nanti di rumah Pak Gembala tanggal 26-nya. Jadi kalau saudara mau datang, boleh kasih makan Indomie kan? Boleh bikin open house saudara. Boleh.
Walaupun seperti saya jelaskan dulu, tanggal kelahiran Yesus itu tidak 25 November, tapi silahkan kita rayakan sebagai bukti bahwa kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Ya, walaupun tanggal kelahiran Yesus bukan 25 Desember ya, saya ulang lagi. Tapi sebagai bukti bahwa kita menerima Tuhan Yesus. Silahkan buat open house, undang saudara-saudaramu seiman. Makan minum di rumahmu boleh. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama bagaimana kita memberi makan iman kita. Amin. Ya, jadi harus berbeda, tidak dipengaruhi oleh kesibukan dunia. Ya, kenapa? Kesukaan dan kesusahan dunia. Perhatikan, kesukaan dan kesusahan dunia itu seringkali mempengaruhi hidup kita. Kita bisa terpengaruh karena pesta. Kita bisa terpengaruh juga karena kesusahan-kesusahan. Tetapi mari kita bawa Gerson dalam hidup kita, amin. Menjadi asik di dalam dunia, berbeda dengan orang lain. Kalau orang bilang apa, kamu ini ya, lain ya. Kesaksian Ibu Gembala, saudaraku, saya sampaikan. Tiba-tiba, baik orang yang di lingkungan ini, yang kita kasih, ada yang berusaha nipu, biasalah itu. Tapi Ibu Gembala nggak marah. Terakhir mereka bilang begini, Tante orang Batak nggak? Iya. Enggak. Loh, Putri kau yang tahu? Itu kira-kira ya. Saya orang Batak. Kenapa Pak? Biasanya orang Batak itu kalau ditipu marah-marah loh Tante. Jangankan ditipu, nggak ditipu pun udah marah duluan. Kok Tante nggak marah ya udah ditipu? Senang dia jadinya, jadi semangat mengerjakannya. Beginilah caranya saya bisa masuk kepada orang. Kalau selama ini nggak tahu bagaimana caranya masuk ke orang, ya, bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang, dengan usaha yang kecil-kecilan ini masuk dan bisa menjadi berkat. Ada beberapa warung yang nipu kita, saudara. Dipecahnya, yang 2.000 dipecah-pecahnya, masukkannya lagi plastik, saudara. Udah itu ditempelinya. Kan itu. Yo, ini tadinya 36 biji, kenapa jadi 18? Ya, tapi nggak apa-apa. Kita bilang Tuhan memberkati. Mereka heran, loh kok Tante ini nggak marah? Biasanya orang Batak sudah marah-marah. Nggak ada yang amin ya, karena semua merasa saya yang paling marah kalau ditipu gitu. Nggak tahu kalau tua kalau ditipu marah nggak ya? Belum tahu kamu urusin naga dari Samosir. Ya, jadi berkat, berbeda. Katakan sama-sama berbeda. Jangan berbedanya berbeda yang negatif, saudara. Berbeda yang negatif. Kenal gak ibu siapa? Ibu si Jabul tuh. Oh, siapa yang gak kenal dia? Dialah perbeda yang paling hebat di kampung ini. Bukan itu maksudnya ya. Dialah tukang tipu yang paling nomor wahid di desa ini. Siapa yang gak kenal dia? Jangan begitu. Harus ada perbedaan. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Terus dikatakan apa? Eliezer. Kenapa kita harus membawa Eliezer? Ya. Ya. Eliezer. Apa arti Eliezer, Bang? Ayat 4. Sama-sama kita baca Eliezer. Ayat 4. Sama-sama. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya apa? Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ya, Allah Bapakku yang menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Eliezer artinya apa? Allah yang menolong dari pedang Firaun. Eliezer artinya Allah yang menolong dari pedang Firaun. Jadi bagaimana yang ketiga? Melibatkan anak-anak supaya kita dan keluarga orang kafir, ya yang tadinya kafir sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus ini harus ada perbedaan dengan dunia. Jangan sama dengan dunia. Dulu di showroom mobil Kia, saya lagi ngambil spare part mobil. Mereka tanya begini, Om, kenapa ya kalau orang Batak itu nggak suka kawin cerai? Itu yang mereka lihat di perantauan.
Nggak tahu dia sekarang orang Batak pun udah hancur. Di kampung saudaraku di Sumatera Utara itu survei 2013, survei menyatakan tingkat perselingkuhan paling tinggi di Sumatera Utara. Cuman dia nggak tahu. Om, kenapa orang Batak itu nggak menceraikan istrinya? Saya bilang bukan karena Batak loh, Mbak, tapi karena Kristus Yesus, karena Kristen. Oh, orang Batak di tempat kami banyak, namanya di Tapanuli Selatan, kawin cerai banyak. Bahkan tahun 2010 itu masuk rekor muri, seorang orang Batak di Panyabungan meninggal. Tiba-tiba waktu meninggal dikumpulkanlah istrinya 129 orang. Saya bilang sama Mbak itu orang Batak loh Mbak, bukan Bataknya, tapi Yesusnya lah yang membuat kita bertahan kepada pasangan kita. Nggak ada yang amin ya? Ada yang menyesal dengan pasangannya? Seperti Bapak Uda saya dulu mengambil boru sinaga. Karena boru sinaga ini agak galak. Tak tahulah sama dengan mak tua kali. Ya. Dia ambil apa? Dia suka disuruh-suruh memang Bapak Uda saya. Giling jo cabai. Digiling jo cabai. Sambil dia menyesal, aku menyesal kawin dengan kau boru sinaga. Menyesal. Lah datang lain muda itu pun keholak kohar boy. Teribu ibana duduk ni dangdang panci di tokonya. Menyesal aku kawin sama kau manurung. Menyesal. Tapi di sini nggak ada yang menyesal, amin. Pasangannya lah yang terkanteng, yang terindah, amin. Jangan sempat ada yang menyesal dengan pasangannya. Anggota sangat menguli ya bah. Nurut dia, jangan ada yang seperti itu lagi. Haleluya. Jangan ada kata menyesal. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara perhatikan, ya harus berbeda. Jadi mari bawakan Eliezer dalam rumah kita. Berharap hanya kepada kebenaran, itu artinya berharap hanya kepada belas kasihan Tuhan. Makanya Eliezer bilang apa? Bapakku adalah penolongku, telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Berharap kepada belas kasihan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada kebenaran. Ini saudara. Jadi jemaat Tuhan yang kukasihi dalam nama Yesus, bawa Eliezer ke rumahmu. Dalam pembangunan tubuh Kristus ini, bawa Eliezer, amin. Bawa juga Gerson, berbeda dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita benar-benar masuk kepada pedang firman, pedang yang menghidupkan. Jadi catat gini, pedang firman. Saya mau pakai pedang firman, bukan pedang Firaun. Firman dengan Firaun cuma beda dikit, sama-sama fir, tinggal aun. M-nya di belakang ada, am-nya ada. Firman sama-sama fir, M, A-N. A-N-nya ada, hanya M dengan U yang membedakan. Ya, Firaun. Nah, firman ini ada, tinggal U yang M yang membedakan. Tapi itu sangat bertolak belakang. Kalau pedang firman adalah pedang yang menghidupkan. Sama-sama katakan amin. Pedang firman adalah pedang yang menghidupkan. Kalau pedang Firaun adalah pedang yang mematikan. Makanya saudara pulang jangan asal pedang. Dulu Simon Petrus pun salah menilai tentang pedang. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saudara tahu? Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh siapa? Oleh tentara Romawi karena hasil ciuman kudus daripada Yudas pengkhianat. Lalu saudaraku Yesus ditangkap. Tiba-tiba saudaraku Simon Petrus menarik pedangnya, lalu memotong telinga Malkus. Salah satu tentara Romawi, dipotongnya telinga Malkus. Putus.
Dia salah menilai tentang pedang. Lalu Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Sementara dia ngomong sarungkan pedangmu, dia ambil telinga Malkus. Sini nak, ditempelkannya. Tek, nempel lagi. Haleluya. Petrus sendiri pun sebagai rasul salah menilai pedang. Saudara jangan pulang lalu asah pedang. Amin. Nanti saudara bilang ada izin dari Pak Gembala, maka kita akan tempa pedang satu-satu, supaya kalau ada masalah kita bisa angkat pedang. Bukan. Yang pedang yang harus kita angkat adalah pedang firman. Amin. Karena pedang firman fungsinya ialah, kalau saudara mau tulis, pedang firman fungsinya ialah menghidupkan. Kalau pedang Firaun fungsinya ialah mematikan. Jadi yang Tuhan mau ialah menghidupkan. Sandang supaya apa? Iman kita hidup. Iman orang yang mendengar kita hidup. Iman orang yang bersekutu dengan kita hidup. Amin. Amin. Haleluya. Pedang firman. Mari sama-sama saudaraku. Terakhir kita lihat Yakobus pasal 4. Kenapa kita perlu hidupkan Gersom? Kenapa kita perlu hidupkan Eliezer? Supaya Yakobus pasal 4 ayat 4. Ya, kita baca ayat terakhir, nanti kita lanjutkan minggu depan. Nanti minggu depan saya akan bahas suasana. Kalau tadi syaratnya, minggu depan saya bahas suasana dalam pembangunan tubuh Kristus. Suasana yang dikehendaki Tuhan. Sekarang kita nggak sempat lagi, nanti saya bahas minggu depan, saudara ya. Baik, saudara, kita lihat Yakobus 4 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat sama-sama kita baca 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, sekali lagi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi mengapa kita perlu libatkan Gersom? Berbeda dengan dunia. Makanya saya sebut tadi kafir, kita kafir, tapi bukan kafir lagi sekarang. Kenapa? Jadi saudara tidak lagi kafir, saudara sekarang anak Tuhan karena Yesus Kristus. Amin. Ya, kafir harus merasa asing, harus berbeda dengan dunia. Mengapa? Karena ketika kita tidak berbeda dengan dunia, kita tidak akan pernah setia. Tujuannya kita berbeda dengan dunia apa? Supaya kita tetap setia dan berkobar-kobar. Sama-sama katakan, supaya kita setia dan berkobar-kobar. Sudah tahu berkobar-kobar? Semangat, hidup dia. Bangun, imannya bangun. Berkobar-kobar. Kapan nih saya mau berdoa? Aduh, jauh sekali dari agro. Saya ingin ke gereja di berdoa. Jauh sekali dari rumah. Atau saudara yang dekat, aduh, mumpung dekat, saya ada waktu. Saya ingin berdoa. Berkobar-kobar. Kenapa saudara? Karena persahabatan dengan dunia. Perhatikan baik-baik, persahabatan dengan dunia. Kalau kita tidak sama, kalau kita tidak berbeda dengan dunia atau sama dengan dunia, kita musuh Allah. Paham tak ayat ini? Coba kita baca lagi saudara. Ya, tidakkah 1, 2, 3? Tidakkah kamu? Ayo sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, apabila kita sama dengan dunia, adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita nggak berbeda dari dunia, kita sedang menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya harus Gersom, harus berbeda, harus asing. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Minggu depan kita bahas tentang suasana pembangunan. Kalau tadi syaratnya yang ketiga, syaratnya yitro. Yitro artinya apa? Menang atas kuasa dosa. Yang kedua apa? Istrinya Rehuela Zipora
harus ikut dalam pembangunan. Artinya apa? Ya, kita harus menjaga nikah yang kudus dan punya pengajaran tentang mempelai. Yang ketiga apa? Membawa buah nikah, anak-anak. Buah nikah ada dua, yaitu apa? Gersom dan Eliezer. Gersom artinya apa? Artinya kita harus asing, berbeda. Eliezer artinya apa? Kita harus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala.